mungkin ini satu-satunya ya inovasi membuat podcast di RPetra. Ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua di Sedikit Bercerita Banyak Bercanda. Oke teman-teman, jadi sebelum gua memperkenalkan bintang tamu kali ini, gua tuh mau kasih tahu kalau di setiap daerah itu mempunyai seorang pemimpin di tingkatannya masing-masing ya teman-teman. Jadi contohnya seperti di tingkatan provinsi itu dipimpin oleh gubernur, di tingkat kota dipimpin oleh wali kota kan, di tingkat kabupaten dipimpin oleh bupati, tingkat kecamatan dipimpin oleh camat, di tingkat tingkat kelurahan dipimpin oleh lurah, dan tingkat desa dipimpin oleh kepala desa. Nah, untuk bintang tamu kita kali ini itu salah seorang pemimpin yang menurut gue itu seorang pemimpin yang visioner, yang situasional dan juga inklusif sih menurut gue. Karena kita sebagai bawahannya itu merasa setara dan dihargai teman-teman. Oh yes. Oke, langsung saja kita panggilkan bintang tamu kita kali ini, Bapak Lurah Kelurahan Hutan Kayu Selatan. Aduh, sempit ya Pak. Gimana Pak, kabar sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sobat podcast Sedikit Bercerita Banyak Bercanda. Iya. Oke. Udah mulai. Oke. Nah, sekarang gini Pak. Bapak kan sudah menjadi lurah nih Pak. Udah lama Pak lurah ya? Alhamdulillah. Nah, jadi mungkin dari penonton kita ini pengen tahu nih Pak. Kalau sebelum Bapak jadi PNS itu latar belakang pendidikan Bapak tuh apa sih Pak? Oke. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rusli Abidin, ya, Lurah Kelurahan Hutan Kayu Selatan. Sedikit bercerita ke belakang, ya, mengawali karir saya sebagai CPNS di Pemprov DKI tahun 1998, dimulai di Kecamatan Senen, ya, berlanjut saya dapat kesempatan, ya, pendidikan tugas belajar S2 di Unpad tahun 2000 sampai 2002, ya. 2002. Ya, selanjutnya setelah selesai tugas belajar, ya, saya diberi kesempatan untuk mengembangkan karir di Dinas Pajak, ya, hampir selama 10 tahun, ya, sampai dengan dari tahun 2005 sampai 2015, ya. Selanjutnya perjalanan karir saya berlanjut di Dinas Perumahan, ya, selama hampir 2 tahun, ya. Terus juga setelah itu saya mencoba, ya, mengembangkan karir di kewilayahan, ya, dimulai dari Kelurahan Balimester sebagai sekel di tahun 2017, ya, sampai 2019 saya diangkat menjadi lurah Kelurahan Malakasari, ya. Ya, terus di tahun 2000 akhir 2023, ya, saya dipercaya untuk mengemban tugas sebagai lurah di Kelurahan Hutan Kayu Selatan. Oke, berarti Bapak hampir lebih dari 25 tahun udah jadi ASN ya Pak ya? Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kan apakah seorang lurah itu latar belakang pendidikannya dari pemerintahan juga Pak? Apa Bapak lulusan dari universitas negeri atau universitas swasta gitu Pak? Untuk menjadi lurah, ya, ini terbuka dengan latar belakang pendidikan umum maupun pendidikan kedinasan seperti STPEDN atau IPDN, ya, ya. Karena tadi peluang untuk menjadi lurah itu ada seleksi kompetensinya, ya. Untuk menjadi itu harus mengikuti seleksi kompetensi, sehingga tadi dinilai oleh pimpinan cakap untuk menduduki jabatan lurah, seperti itu. Oke, keren. Tepuk tangan lu dong. Selanjutnya nih Pak, kita kan Bapak nih sebelumnya sudah banyak kegiatan nih Pak. Nah, untuk saat ini Pak, mungkin ada kegiatan yang Bapak prioritaskan Pak? Oke. Prioritas saya di Kelurahan Hutan Kayu Selatan, ya, pastinya kita terus membangun sinergitas kelembagaan yang ada
di wilayah Kelurahan Tangkai Selatan karena banyak sekali kan kelembagaan masyarakat yang ada, Betul. baik itu RW, LMK, terus PKK, ya, kader-kader Dawat Sawisma, ya, Posyandu, Jumantik, FKDM, ya, semua ini harus benar-benar bisa bersinergi supaya tadi masing-masing sesuai dengan tupoksinya bisa menjalankan tugas dengan baik tadi, agar tercipta tadi situasi wilayah yang kondusif, ya, terus juga aman, asri, produktif, sehingga tadi masyarakat bisa menikmati lingkungan yang benar-benar membangun, ya, untuk tadi pengembangan kewilayahan secara komprehensif. Oke. Nah, kalau kita kembali balik lagi nih Pak di beberapa bulan yang lalu atau bulan Juni atau bulan Juli sampai Agustus, mungkin kelurahan Bapak nih cukup sibuk Pak dengan beberapa lomba. Salah satunya seperti lomba 10 program PKK, terus ada lomba Proklim yang diwakilkan oleh RW 2 dan RW 9, dan juga salah satu lomba kita nih sebagai RPetra, yaitu lomba kinerja RPetra nih Pak. Nah, harapan Bapak dan hasil-hasilnya pun sudah ada yang keluar dan ada yang belum ya Pak ya, dari lomba tersebut. Nah, harapan Bapak nih untuk hasil lomba-lomba di tahun-tahun berikutnya Pak. Oke. Jadi gini, dimulai dari akhir bulan Desember 2024, di mana 13 RW plus 1 RW dari Kayu Manis dan 1 RW dari Palmeriam, ya, itu memperoleh predikat Proklim Pratama, ya, dari Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, ya. Ini berkat binaan dari RW 06 selaku pemangku atau yang sudah menerima predikat Proklim utama. Yang sekarang sedang, ya, berjuang untuk tadi lolos bisa menjadi Proklim Lestari, ya. Lestari. Nah, ya. Kalau maaf Pak, sebelumnya saya potong, kalau boleh saya tahu, kalau untuk tingkatan Proklim itu, kalau dari tingkat kota itu apa namanya Pak? Proklim Pratama. Pratama berarti tingkat kota. Nah, kalau untuk tingkat provinsinya Madya. Nah, kalau di RW 6 sudah tingkat Lestari. Sekarang sudah utama mau Lestari. Oh, mau Lestari. Oh, luar biasa. Jadi teman-teman, untuk di Kelurahan Hutan Kayu Selatan ini sangat luar biasa banget ya. Mereka banyak punya inovasi, banyak punya kreativitas, terutama di bidang kelestarian lingkungan. Nah, contohnya tadi seperti ada RW 6, RW 2, RW 9, mereka sangat luar biasa ya Pak ya. Oke Pak, selanjutnya kan Bapak sebelumnya sudah pernah di Kelurahan Malaka Sari. Makanya ya Pak. Malakasari. Oh, Malakasari. Nah, kebetulan di sana juga kan ada RPetra juga Pak ya, satu Pak ya. Nah, sekarang Bapak berada di Hutan Kayu Selatan yang notabene mempunyai 2 RPetra sekaligus dalam satu kelurahan ya Pak ya. Nah, saya pengen tahu nih Pak, bagaimana sih Bapak memberikan arahan kepada kita pengelola yang Bapak mempunyai 2 RPetra dalam satu kelurahan Pak? Ya. Saya sangat bersyukur ya di Kelurahan Tangkai Selatan ini memiliki 2 RPetra, yaitu RPetra Utakase Berseri dan RPetra Puspahati, ya. Ini merupakan ruang publik terbuka ramah anak yang merupakan wadah untuk tempat ruang interaksi warga, baik itu tempat bermain anak-anak maupun dari segala lintasan usia, ya. Ini tidak semua kelurahan punya RPetra, ya. Sebagai contoh di Matraman ini hanya 2 kelurahan, Hutan Kayu Selatan dan Hutan Kayu Utara. Jadi ini merupakan potensi, sebetulnya potensi wilayah untuk bisa dikembangkan. Gimana RPetra ini bisa berdaya guna bagi masyarakat untuk tempat berinteraksi, berkumpul, pertemuan, sehingga tadi masyarakat bisa merasakan manfaat dari keberadaan RPetra ini. Di samping itu juga RPetra ini kan merupakan laboratorium dari PKK, yang mendukung 10 program PKK yang salah satunya atau diantaranya itu tadi ya pengembangan sandang
ya, pangan ya, terus juga terkait dengan pengembangan UP2K. Jadi hasil dari pengelolaan hasil pertanian perkotaan itu bisa dihasilkan produk dari Pokja UP2K. Iya betul Pak. Nah, kan kemarin kita sudah melaksanakan lomba kinerja nih Pak. Oke. Di RPetra untuk tingkat kota. Ya. Kemarin dan tahun ini kan dari perwakilan Matraman ini dari Kelurahan Utan Kayu Selatan dua-duanya nih Pak. Kemungkinan tahun depan itu antara Utan Kayu Utara dan Utan Kayu Selatan. Oke. Nah, jika perwakilannya ditentukan di Utan Kayu Selatan yaitu RPetra Utakase Berseri Pak nih, arahan seperti apa yang Bapak berikan untuk menghasilkan hasil yang terbaik untuk lomba kinerja tahun depan Pak? Oke. Jadi begini, untuk lomba kinerja pengelola RPetra ya, yang kami ikuti di tahun ini, di mana RPetra Puspahati mewakili Kecamatan Matraman untuk perwakilan di tingkat seleksi tingkat kota ya. Banyak ya di sana inovasi-inovasi ya, inovasi terkait pelayanan yang diberikan kepada masyarakat ya. Saya juga mengapresiasi nih, berterima kasih pada pengelola RPetra Utakase Berseri yang sudah mempunyai inovasi. Mungkin ini satu-satunya ya, inovasi membuat podcast di RPetra. Ya. Ini merupakan nilai plus yang luar biasa ya, karena ini di samping tadi bisa memberikan penyebarluasan informasi, betul, Pak. di satu sisi juga ini untuk pengembangan dari seluruh pengurus beserta sarana prasarana yang ada di RPetra Utakase Berseri ini untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Betul. Jadi podcast ini juga kita bertujuan sebenarnya bukan hanya untuk bintang tamu, tapi melainkan juga bisa menjadi pojok pik Pak. Nah, jadi kalau ada masyarakat yang ingin bercerita di sini, kita persilahkan dengan cara menghubungi pengelola, nanti kita jadwalkan dan apa yang ingin diceritakan. Kalau tidak terlalu private ya kita silakan saja boleh. Untuk selanjutnya nih Pak, tantangan terberat terhadap dua RPetra ini Pak seperti apa Pak? Tantangan terberatnya nih? Ini merupakan tantangan buat kami untuk terus bisa mengembangkan ya keberadaan dua RPetra ini yang berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat ya, di mana tadi pastinya RPetra ini benar-benar bisa mendukung ya, bisa dirasakan ya, juga bisa Pak, dirasakan mendukung kota layak anak bagi kota administrasi Jakarta Timur ya. Di samping itu juga tadi saya juga membuka seluas-luasnya pada pengelola RPetra untuk bisa mengembangkan ya, mengembangkan skillnya dalam bentuk kegiatan pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti untuk tadi bisa mengembangkan soft skillnya supaya tadi pelayanan masyarakat bisa lebih ditingkatkan. Oke. Dan Bapak nih kalau menurut Pergub 123 tahun 2017 yang saya tahu sebagai ketua pengurus itu hanya mungkin kalau untuk keseluruhan mungkin Bapak bertanggung jawab untuk keseluruhan, tapi di Pergub itu dikatakan bahwa ketua pengurus bertanggung jawab atas rekrutmen pengelola nih Pak. Nah, yang mau saya tanyakan selain itu Pak, peran dan kontribusi sebagai ketua pengurus RPetra di kelurahan itu apa sih Pak? Oke. Peran ketua pengurus RPetra ya di kelurahan ya sebagaimana tercantum di Pergub 123 ya tahun 2017 itu sudah sangat jelas bahwa tadi sebagai pengelola ini ya bisa tadi memanfaatkan RPetra ini menjadi 3 fungsi ya, bahwa sesuai dengan Pergub 123 tahun 2017 ya fungsi RPetra itu adalah tadi sebagai pelayanan kepada masyarakat ya, pelayanan pada anak serta pelayanan kebencanaan ya, sehingga tadi keberadaan RPetra ini bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk pelayanan kepada masyarakat. Ya betul Pak. Nah kalau
Bapak sebagai lurah di Kelurahan Hutan Kayu Selatan, mungkin Bapak bisa tahu nih keunggulan dan kelebihan nih Pak dari Kelurahan Hutan Kayu Selatan yang bisa ditiru oleh kelurahan lain Pak. Oke, ya. Pertama ya saya apresiasi kepada seluruh pengelola baik itu di RPtra Utaka Berseri maupun RPtra Puspahati ya, dari disiplin ya, etos kerja, kinerja luar biasa. Semua pengelola RPtra di Kelurahan Hutan Kayu Selatan patut saya acungi jempol. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang kedua pastinya tadi kita terus membangun inovasi-inovasi baik untuk kemajuan maupun juga pengembangan RPtra ke depannya ya. Karena pastikan juga RPtra ini tadi sebagai laboratorium PKK ini juga tempat belajar ya, wadah edukasi semua pihak ya untuk bisa tadi menggali kemampuan, menggali ilmu ya, mengasah kemampuan untuk tadi kemajuan RPtra sebagai tadi pelayan pada masyarakat, anak dan pelayanan kebencanaan. Oke, keren banget. Waduh, ini nggak kerasa nih kayaknya udah aus juga nih. Jadi di program podcast ini kebetulan kita disupport juga nih Pak sama UMKM yang ada di RW 01 ini. Nah kebetulan ini salah satu produk dari Mama Ricci Pak namanya Pak. Nah ini ini salah satu produknya. Ini adalah produk minuman dari Mama Ricci, atau nama produk minumannya itu adalah susu rasa-rasa. Nah, gini teman-teman ya. Jadi produk dari Mama Ricci ini, susu rasa-rasa ini ada 14 varian teman-teman. Wah gila, banyak banget. Dan ini adalah susu regal, dan ada kacang hijau, dan ada dark cocoa, dan juga ada susu buah gitu teman-teman. Dan ini harganya 8.000. Wah terjangkau banget sih. Ini salah satu favorit ya, susu rasa regal, dan juga ada susu buah-buahan juga. Selain minuman, kita juga disupport nih oleh Mama Ricci juga. Dan ini adalah salah satu produk makanannya nih teman-teman. Di sini ada produk makanan yang namanya pasta. Itu ada rasa pasta bolognese, ada mac cheese dan black pepper. Selain itu juga ada rasa seafood dan carbonara. Nah, sama kalau kalian mau order bisa aja dicek langsung di link Instagramnya nih di sini, oke? Oke, siap. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di sesi Q&A. Jadi Q&A ini kita menyebar bintang tamu yang akan datang, dan nanti para pengikut kita di Instagram itu memberikan pertanyaan nih Pak. Nah pertanyaan ini nanti Bapak bisa jawab sendiri. Oke, langsung aja teman-teman, bacain pertanyaan nomor 1. Pak Lurah, gimana caranya bisa jadi PJLP di UKS? Ya, oke. Langsung ya saya jawab ya. Langsung Pak. Jadi PJLP di kelurahan, khususnya di Kelurahan Hutan Kayu Selatan ya, pada umumnya di seluruh di Pemprov DKI ya, ini didasarkan atas kebutuhan formasi yang ada ya. Formasi ada ya, yang mungkin perlu bisa saya sampaikan. PJLP di kelurahan itu ada 2 ya. Yang pertama PPSU ya, dan yang kedua pengelola RPtra ya. Dimana tadi kita setiap tahunnya membuka lowongan untuk tadi rekrutmen untuk PJLP tersebut. Oke, berarti untuk rekrutmen itu belum tentu ada batasannya Pak. Misalnya, wah setiap tahun rekrutmen ini dijatahin 10 misalnya gitu. Nggak ada Pak ya? Nggak ada. Oh nggak ada. Jadi memang kuotanya sudah ditentukan. Provinsi. Provinsi. Ya. Pengelola RPtra ini kan satu RPtra 6. Ya. Itu terus juga di PPS itu disesuaikan dengan luas wilayah. Betul. Gitu. Oke, lanjut teman-teman. Pertanyaan selanjutnya. Salah satunya penertiban mobil-mobil pribadi yang seenaknya parkir sembarangan di jalan. Itu gimana Pak solusinya Pak? Oke, jadi gini, sesuai dengan instruksi Sekda nomor 100 ya, di mana tadi laporan masyarakat yang dilaporkan, keluhan masyarakat yang dilaporkan melalui aplikasi CRM ya, itu harus ditindaklanjuti ya.
Nah itu untuk parkir liar sendiri terbagi ada 2 kategori, parkir di jalan pemukiman atau di jalan raya. Untuk di jalan pemukiman ini menjadi tanggung jawab kelurahan. Ya, kelurahan hanya sebatas menghimbau, ya, menghimbau, mengkoordinasikan kepada pengurus RT RW setempat untuk tadi menyampaikan kepada pemilik kendaraan untuk memindahkan kendaraannya supaya tidak mengganggu lalu lintas atau mengganggu pengguna jalan yang lain. Oh, jadi hanya himbauan Ya, Pak, sebatas himbauan. karena tadi kalau yang di jalan raya kategori kedua di jalan raya itu menjadi tugas tanggung jawab dari dinas perhubungan. Oke. Masih ada pertanyaannya? Masih. Oke, bacain. Pak Lurah, kalau boleh tahu nih, apa sih produk UMKM unggulan di wilayah UKS? Oke, banyak produk unggulan yang ada di UKS ini ya. Ya, ada minuman dari olahan lidah buaya. Lidah buaya, ya. betul. Terus juga ada manisan dari jahe. Wah. Ya. Ada juga minuman jahe serai. Oke. Ya, produk-produk ini merupakan tadi hasil UP2K di mana bahan bakunya ya Ditanam sendiri. Oleh warga, ya, Pak. oleh warga. Oh, Ya. mantap emang kelurahan Tangkasan biasa. Tepuk tangan lagi dong. Biasa dua. Ada lagi pertanyaannya ya? Masih ada? Masih. Oh, siap. Bagaimana mekanisme pengaduan yang bisa digunakan warga jika ada masalah atau keluhan di lingkungan? Dan bagaimana kelurahan menindaklanjuti keluhan tersebut? Oke. Jadi masyarakat dapat ya mengakses 13 kanal aduan. 13 kanal 13 kanal aduan yang Biasa. disiapkan oleh Pemprov DKI. Salah satunya adalah melalui aplikasi Jaki. Ya. Jadi masyarakat melaporkan lewat aplikasi Jaki, kami petugas menindaklanjuti lewat aplikasi CRM. Gitu ya. Siap laporan yang masuk ya itu di regulasinya ya di regulasinya tindak lanjut dari laporan tersebut adalah tadi 6 hari ya. Jadi 6 jam harus proses ya, setelah proses itu harus tindak lanjut tuh 6 hari. Oh, gitu. Iya. Jadi emang di pemerintah Provinsi DKI ini untuk memberikan jalan warga untuk membuat laporan itu cukup banyak, Pak ya? Banyak. Oh, jadi dipermudah lah ya? Ya. Oke, keren banget. Nah, ada lagi? Ceritanya udah ini pertanyaannya? Udah? Oke, nah sekarang jika ada closing statement dari Bapak, entah itu untuk jajaran Bapak di kelurahan atau untuk warga Bapak di kelurahan Tanggerang Selatan ini, Ya. bisa disampaikan di sini, Pak. Oke. Mungkin secara umum saja bisa saya sampaikan bahwa tadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Oke. Saya juga punya nih quotes ya kan. Tidak akan menjadi pemimpin yang baik kalau tidak pernah menjadi pengikut yang baik. Dia ikut yang baik berarti ya. Oke Pak, terima kasih sudah hadir di podcast kita. Ini merupakan bagi kita ini merupakan sebuah support Pak buat kita, karena podcast ini baru berjalan dan Bapak mau meluangkan waktu untuk Bapak hadir di sini. Kami ucapkan banyak terima kasih Pak. Oke teman-teman, sekian dulu podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sedikit bercerita, Banyak bertanya.